DPR RI mendesak pemerintah segera membuat skema untuk menyelamatkan bisnis maskapai penerbangan. Apindo menilai target pertumbuhan ekonomi 2021 yang dicanangkan pemerintah sebesar 5% terlalu berat. Halo, selamat pagi pemirsa. Program Newscreen Morning kembali menemani Anda, menyampaikan berbagai informasi ekonomi bisnis dalam negeri. Selain dua informasi utama tadi, sejumlah informasi ekonomi dan bisnis lainnya akan kami hadirkan bersama saya, Fajar Wayong. Inilah Newscreen Morning selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Komisi 5 DPR RI mendesak pemerintah segera membuat skema untuk menyelamatkan bisnis maskapai penerbangan. Pasalnya pandemi COVID-19 yang masih berlangsung hingga saat ini sudah memberikan dampak yang luar biasa kepada dunia penerbangan. Dalam rapat dengar pendapat bersama Dirjen Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Ketua Komisi 5 DPR RI, Lazarus mempertanyakan skema pemerintah untuk membantu pemulihan kinerja keuangan di sektor industri penerbangan yang anjlok karena terdampak pandemi. Lazarus mengatakan dampak pandemi yang nyaris 1 tahun melanda tanah air sangat memukul industri penerbangan sehingga diharapkan peran dari pemerintah dalam hal ini Kementerian Perhubungan agar dapat menutupi kerugian yang sedang dialami industri penerbangan. Apakah ada skema-skema dari pemerintah untuk membantu supaya pesawat-pesawat ini tetap bisa terbang, Pak? Kita juga harus berpikir bahwa kalau terus merugi dan terus merugi, kemudian mereka tidak punya solusi untuk menutupi kerugian itu, tentu pada saatnya nanti Pak, kita akan menghadapi apakah masih ada pesawat yang sanggup terbang. Ini harus kita pikirkan dari sekarang skema-skemanya. Lazarus menambahkan kondisi keuangan industri penerbangan saat ini dipastikan akan berdampak terhadap sewa maupun perbaikan pesawat. Sehingga diharapkan peran dari pemerintah agar industri penerbangan kembali bergeliat. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel. Untuk menyelamatkan industri penerbangan yang anjlok akibat pandemi, Kementerian Perhubungan mengusulkan perpanjangan insentif pemotongan biaya jasa penumpang pesawat atau Passenger Service Charge untuk tahun 2021. Setelah sebelumnya pada bulan Oktober 2020, Kementerian Perhubungan telah memberikan insentif berupa pemotongan biaya jasa penumpang pesawat atau Passenger Service Charge untuk penerbangan domestik di 13 bandara. Kali ini Kementerian Perhubungan melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Udara menyatakan telah kembali mengusulkan perpanjangan insentif penerbangan tersebut untuk tahun 2021. Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan, Novi Irianto, mengatakan upaya pemberian insentif di industri penerbangan berupa subsidi kepada penumpang ini agar harga tiket maskapai penerbangan dapat kembali terjangkau serta meningkatkan keterisian pesawat sehingga kinerja keuangan maskapai penerbangan dapat menjadi lebih baik. Dari penentu kami sudah berjuang Pak untuk memasukkan usulan ini kembali dilakukan perpanjangan, memberikan subsidi kepada penumpang sehingga harapan kami stimulus kepada penumpang untuk bisa melakukan penerbangan dengan domestik ini tetap bisa survive. Load factor ini bisa kita pertahankan dan diharapkan dengan load factor yang dipertahankan dengan harga yang agak ini masyarakat akan terstimulasi dan otomatis juga airline akan mendapatkan keuangan yang lebih baik. Subsidi kepada penumpang pesawat berupa pemotongan Passenger Service Charge di 13 bandara diakui Dirjen Perhubungan Udara telah terserap 100%. Besaran subsidi tersebut pun hampir mencapai 300 miliar rupiah. Jakarta, Riki Anwar di IDX Channel.
Kita beralih ke informasi selanjutnya. Kementerian Keuangan mengungkapkan BUMN telah menyetor pendapatan bagi negara dalam bentuk dividen sebesar 377,8 triliun rupiah. Kontribusi tersebut juga didorong dengan total PMN yang diberikan negara kepada BUMN sebesar 186,47 triliun rupiah. Besarnya penyertaan modal negara yang telah dilakukan pemerintah ke berbagai BUMN dipastikan diikuti dengan perbaikan pengawasan yang tepat. Dalam rapat kerja Komisi 11 DPR dengan Menteri Keuangan, terungkap bahwa sepanjang 2010 hingga 2019, badan usaha milik negara telah menyetor pendapatan bagi negara dalam bentuk dividen sebesar 377,8 triliun rupiah dan penerimaan pajak sebesar 1.518,7 triliun rupiah. Kontribusi tersebut juga terbantu dengan total PMN yang diberikan negara kepada BUMN ialah sebesar 186,47 triliun rupiah yang bertujuan untuk meningkatkan kapasitas usaha sebesar 179,16 triliun rupiah dan perbaikan struktur modal 7,3 triliun rupiah. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan pengawasan PMN tetap dilakukan pemerintah, bahkan pihak Kemenkeu meminta perbaikan kinerja menjadi syarat diberikannya PMN yang dilakukan pemerintah sebagai bagian dalam program pembangunan. Mekanisme untuk BUMN yang belum baik, kita akan minta supaya mereka ada langkah-langkah restructuring yang dilakukan secara mandiri atau oleh BUMN dilakukan dengan PT PPA atau PT Dana Reksa. Dan beberapa BUMN tersebut juga bisa melakukan restructuring dengan melakukan antar BUMN sendiri melalui holding atau melalui mekanisme yang dilakukan di antara BUMN itu sendiri. Itu biasanya dilakukan sehingga kemudian kinerjanya bisa diperbaiki atau kalau dia memiliki loss dia bisa diaktifkan. BUMN dipandang memiliki peran penting sebagai katalis dalam mendorong aktivitas perekonomian nasional. Sehingga seringkali pemerintah memberikan penugasan kepada BUMN untuk menjadi agen pembangunan yang dinilai kurang menarik oleh swasta. Jakarta, Raharjo Patmo, ADX Channel. Sementara itu, sejumlah kritik dilayangkan oleh anggota Komisi 11 DPR RI terkait rencana pemerintah menggelontorkan penyertaan modal negara kepada sejumlah BUMN bermasalah. Anggota Komisi 11 DPR dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Anis Biarwati menjelaskan bahwa pihaknya menolak kebijakan penyertaan modal negara bagi Indonesia Financial Group, PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia sebesar 20 triliun rupiah untuk menuntaskan persoalan Jiwasraya. Menurutnya hal tersebut adalah skema financial engineering yang menyebabkan rakyat dan negara menanggung beban berat dari skandal Jiwasraya. Selain itu munculnya kasus serupa seperti Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan membuat DPR meminta pemerintah mengawasi ketat kinerja BUMN asuransi dan tidak memberi PMN untuk menjaga rasa keadilan. Anies menambahkan pemerintah harus lebih fokus menyelamatkan dan menyelesaikan pembayaran kewajiban untuk nasabah Jiwasraya. Due diligence kepada seluruh perusahaan BUMN asuransi seperti Asabri dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemerintah bisa melakukan deteksi dini terhadap adanya unsur fraud, korupsi dan moral hazard. Dengan demikian, pemerintah punya kesempatan untuk segera mengambil kebijakan untuk memperbaiki. Informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami dalam News Screen Morning.
Senang sekali saya David Sanovo dan dapat hadir menemani Anda dalam program spesial dialog webinar on TV. Setiap minggunya kita akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Apa kabar ibu-ibu sekalian? Alhamdulillah baik. Salah satu ambisi daripada Kementerian Koperasi dan UMKM bersama Spesco adalah koperasi keren, baru, digital gitu kan, yang kita bisa IT. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro hingga 22 Februari 2021. Pemerintah berharap PPKM mikro dapat menekan angka penyebaran COVID-19 hingga tingkat RT, RW atau desa. Pemerintah resmi menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM berskala mikro mulai 9 Februari hingga 22 Februari 2021. Ini merupakan perpanjangan PPKM Jilid 1 dan 2 yang sudah berjalan sejak 11 Januari 2021 di Jawa dan Bali. Ketua Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Erlangga Hartarto menjelaskan penerapan PPKM Mikro diharapkan dapat mengendalikan tingkat penyebaran COVID-19 yang mulai menurun di beberapa daerah. PPKM Mikro diharapkan menekan angka penyebaran COVID-19 hingga tingkat RT RW atau desa. Secara umum, PPKM Mikro akan mendorong pengawasan di tingkat lingkungan dengan membuat pos jaga di tingkat desa atau kelurahan yang dikepalai oleh kepala desa atau lurah. Sehingga di tingkat desa dan kelurahan dapat melakukan fungsi pencegahan, penanganan, pembinaan, dan pendukung operasional penanganan COVID-19. Dan pelaksanaan ini akan dilakukan monitoring dan evaluasi dan pengawasan itu oleh pos jaga desa, kelurahan, koordinasi dengan Satgas COVID di tingkat kecamatan, kabupaten kota, provinsi, dan berkoordinasi dengan TNI Polri. Dan pemerintah tentu selalu melakukan monitoring yang akan dikoordinasikan oleh Satgas COVID di tingkat pusat. Adapun sejumlah ketentuan yang berlaku selama PPKM Mikro antara lain penerapan work from home 50% di perkantoran, restoran dine-in 50%, jam operasional mal hingga pukul 9 malam. Adapun untuk rumah ibadah dibuka dengan kapasitas 50%. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Berdasarkan pemantauan tim IDX Channel di hari kedua kebijakan PPKM Mikro, kawasan RW 02 Cipinang Melayu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur, merupakan salah satu wilayah yang termasuk dalam zona merah COVID-19. Namun saat ini RW 02 Cipinang Melayu belum menerapkan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau PPKM Mikro, lantaran masih menunggu koordinasi dari pemerintah pusat terkait teknis pelaksanaan. Adapun saat ini pengawasan di RW 02 Cipinang Melayu sudah cukup ketat dengan meminta warga tetap memakai masker saat keluar rumah, menjaga jarak dan tidak berkerumun. Saat ini ada 24 warga RW 02 Cipinang Melayu yang terpapar COVID-19. Pihak RW setempat akan terus meningkatkan pengawasan protokol kesehatan. Sementara itu, Kementerian Desa memastikan optimalisasi penerapan PPKM Mikro dapat memanfaatkan dana desa untuk keperluan operasional seperti untuk penyemprotan disinfektan, persiapan ruang isolasi, serta pembiayaan operasional posko. Mendes juga menginstruksikan para kepala desa untuk melakukan perubahan anggaran pendapatan belanja desa. Pemerintah resmi memberlakukan PPKM berskala mikro hingga 22 Februari 2021. Kementerian Desa memastikan optimalisasi penerapan PPKM mikro dapat memanfaatkan dana desa untuk keperluan operasional seperti untuk penyemprotan disinfektan, persiapan ruang isolasi, serta pembiayaan operasional posko. Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar juga telah mengeluarkan peraturan Mendes PDTT nomor 1 tahun 2021 tentang penggunaan dana desa tahun 2021 sehingga dana desa dapat digunakan untuk kegiatan PPKM Mikro sesuai dengan kewenangan desa. Peraturan tersebut diperuntukkan untuk wilayah yang berada di dalam zona PPKM skala mikro.
Mendes PDTT pun menginstruksikan kepada kepala desa di provinsi terkait untuk melakukan perubahan anggaran pendapatan belanja desa dalam mendukung PPKM skala mikro di desa. Pernah dilakukan semuanya oleh kepala desa yang dulu disebut relawan desa lawan COVID-19. Nah, istilah yang dipakai hari ini mengikuti kondisi lokal. Mau pakai istilah satgas, mau pakai istilah Joko Tonggo, mau pakai istilah itu tidak apa-apa, silakan saja. Yang penting substansinya dana desa harus digunakan untuk mendukung seluruh program yang sudah ditetapkan oleh pemerintah untuk kepentingan PKM berbasis mikro atau di tingkat desa. Pemerintah desa juga diinstruksikan melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai pencegahan dan penanganan COVID-19 serta meningkatkan disiplin warga menjalankan protokol kesehatan termasuk memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak serta membatasi mobilitas. Selain itu, perangkat desa harus membentuk pos jaga desa atau memberdayakan pos jaga desa yang telah ada dalam menjalankan pengawasan PPKM Mikro. Dari Jakarta, Raharjo Patmo, IDX Channel. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. Asosiasi Pengusaha Indonesia atau APindo menilai target pemerintah dalam pertumbuhan ekonomi di tahun 2021 yang mencapai angka proyeksi 4,5 hingga 5% terlampau optimis untuk direalisasikan. Kondisi perekonomian yang sulit ditambah dengan belum terkendalinya COVID-19, diperkirakan APindo akan menumbuhkan perekonomian pada angka 2,5 hingga 3%. Ketua Bidang Kebijakan Publik APindo Sutrisno Iwantono menegaskan, APindo sempat memprediksi pertumbuhan perekonomian bisa mencapai 4% di tahun 2021. Namun hal ini direvisi dengan dijalankannya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat di awal Januari lalu yang membuat aktivitas ekonomi tidak bergerak cepat. Menurutnya dengan kondisi seperti ini, pemerintah harus meningkatkan kebijakan fiskal dan memberikan kebijakan moneter yang meringankan pelaku usaha seperti restrukturisasi kredit dan lainnya, agar mampu memacu pertumbuhan ekonomi yang mengarah ke angka positif. Tapi ya saya kira angka 5% itu terlalu optimis ya. Saya ya waktu itu memperkirakan 4%. Kemudian ketika kena PPKM awal tahun 2021, malah saya kurang optimis lagi, bisa-bisa tuh penurunannya itu bisa, pertumbuhannya bisa 3%. Jadi kalau nanti tahun 2021 bisa berkisar angka 3,5%. Sementara itu, pesimisme proyeksi pertumbuhan ekonomi pada 2021 di angka 4,5% hingga 5,5%. Juga datang dari pengamat ekonomi Indef. Ekonomi Indef Eko Listianto menyatakan daya beli masyarakat yang belum pulih serta aktivitas perekonomian yang belum berjalan maksimal akan menghambat pemulihan ekonomi dalam negeri. Eko memproyeksi pertumbuhan ekonomi Indonesia akan berada di angka 2,5 hingga 3%. Menurut Eko, satu-satunya cara yang harus ditempuh agar optimisme dan kebangkitan perekonomian terlaksana, kebijakan pemerintah harus fokus pada penanganan pandemi. Di level daya beli masyarakat, kecenderungannya menurun begitu. Walaupun katakanlah tadi di dunia usaha ada mungkin indikator PMI yang di bulan Januari itu masih di atas 50, artinya sudah mulai ekspansi. Tapi problemnya di sisi lain, di indikator-indikator daya beli itu turun sebetulnya. Nah, dari situ kemudian kan ya istilahnya ada gap ya antara di sisi produksi dengan di sisi konsumsinya begitu. Dan ya kita lebih melihat bahwa sisi konsumsi kelihatannya lebih bisa merepresentasikan situasi hari ini bahwa ya perekonomian memang masih. Sesaat lagi News Screen Morning akan segera kembali dengan informasi dari pasar modal Indonesia. Tetaplah bersama kami.
Ya halo pemirsa, nama saya Mangi Teracong. Saat ini saya menjabat sebagai presenter dan juga associate producer. Saat ini saya membawakan program IDX Conversation Closing, di mana di program tersebut saya menganalisa isu-isu ekonomi yang menarik, baik dari luar negeri maupun juga dari dalam negeri. Tentunya hingga saat ini saya masih terus belajar dan saya sangat menikmati profesi tersebut. Anda kembali bersama kami dalam News Screen Morning. Kita ke informasi pasar modal. PT Waskita Beton Precast Tbk atau WSBP menandatangani nota kesepahaman atau MOU bersama dengan perusahaan Jepang yaitu Toa Corporation. Hal ini dilakukan dalam meningkatkan prospek proyek-proyek konstruksi eksternal sekaligus meningkatkan teknologi. Nota kesepahaman ini ditunjukkan untuk mengadakan kerjasama dalam bentuk kerjasama operasi untuk melaksanakan proyek-proyek konstruksi khususnya dalam bidang keairan, saluran air limbah, pengerukan, reklamasi, pelabuhan, dan bangunan garis pantai. Dalam hal ini Waskita Beton Precast dan TOA berbagi pengetahuan dan teknologi dalam jasa konstruksi. Kerjasama ini juga akan memberikan dukungan dalam memasarkan produk Waskita Beton Precast kepada cakupan pelanggan yang lebih luas. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Waskita Beton Precast Muhammad Kholis Prihanto menyatakan bahwa melalui penandatanganan ini, perusahaan optimistis untuk mendapatkan proyek-proyek eksternal yang telah ditargetkan perusahaan. Selain itu, melalui kolaborasi ini tentunya daya saing perusahaan akan semakin kuat, khususnya dalam menangkap proyek-proyek eksternal di bidang keairan. Pada 2021, perusahaan menargetkan nilai kontrak baru sebesar 7,88 triliun rupiah dengan persentase proyek internal 21% dan eksternal 79%. Adapun proyek-proyek tersebut berasal dari swasta, BUMN serta proyek pemerintah. Berbagai sumber IDX Channel. PT Garuda Indonesia Persero Tbk atau GIAA menyelesaikan proses pencairan dana hasil penerbitan obligasi wajib konversi atau OWK sebesar 1 triliun rupiah. Hal ini menjadi momentum tersendiri bagi Garuda Indonesia untuk terus memperkuat upaya pemulihan kinerja ke depan. Pencairan dana hasil penerbitan OWK tersebut mengacu pada perjanjian penerbitan OWK pada akhir tahun 2020 lalu yang telah disepakati antara Garuda Indonesia dan PT Sarana Multi Infrastruktur selaku pelaksana investasi dari Kementerian Keuangan dalam rangka implementasi program pemulihan ekonomi nasional. Dikutip dari berbagai sumber, Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setia Putra mengungkapkan dana hasil penerbitan OWK sebesar 1 triliun rupiah yang telah selesai proses pencairannya pada pertengahan kuartal 1 tahun ini. Hal ini menjadi momentum tersendiri bagi Garuda Indonesia untuk terus memperkuat upaya pemulihan kinerja sejalan dengan kinerja fundamental operasional perusahaan yang secara konsisten terus menunjukkan pertumbuhan yang positif. Pencairan dana hasil penerbitan OWK ini telah memperhitungkan kebutuhan modal kerja perusahaan dalam jangka pendek dan menengah dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian serta aspek compliance terhadap ketentuan good corporate governance. Sehingga penggunaan dana hasil OWK ini dapat berjalan tepat guna sesuai kebutuhan perusahaan, seperti untuk mendukung likuiditas, solvabilitas, serta pembiayaan operasional perusahaan. Dari berbagai sumber IDX Channel. Dan pemirsa, untuk menambah referensi Anda dalam menghadapi perdagangan di hari ini, kita akan review penutupan perdagangan indeks harga saham gabungan di kemarin. Di mana IHSG pada perdagangan Selasa 9 Februari 2021 dibuka di level 6.276,65. Pada penutupan sesi pertama, IHSG ditutup di level 6.224,09 dan pada penutupan sesi kedua, IHSG ditutup melemah 0,44% ke level 6.181,67. Sementara itu kita lihat dari pergerakan sektoral pada penutupan perdagangan 9 Februari 2021. Di mana sektor perkebunan menguat 1,66%, sektor keuangan menguat 0,78%,
Aneka industri melemah 3,64% dan sektor infrastruktur melemah 1,94%. Informasi tadi mengakhiri kebersamaan kita di News Screen Morning kali ini. Saksikan News Screen Morning setiap Senin hingga Jumat pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan perbaharui terus informasi ekonomi dan bisnis Anda dengan menyaksikan IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Fajrul Wayong. Sampai jumpa.